Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lampu yang kelap-kelip nih dimatikan aja. Takutnya nanti diedit disangka orang saya ceramah di diskotik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu, tapi di balik kejadian itu ada sesuatu yang baik. Betul? Dalam ayat lain, asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu tidak suka pada sesuatu, tapi di balik itu banyak hikmah kebaikan-kebaikan. Betul? Mati sejenak. Apa hikmah di balik itu tadi? Untuk menyadarkan bahwa Abdul Somad tak punya kuasa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Baru mati mikrofon sudah tak bisa ceramah. Bagaimana kalau mati betulan? Malam ini kita masih diberi Allah hidup. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu bagi saya ujian pada Ustaz Abdul Somad. Ternyata Ustaz Somad itu selama ini kami tonton di YouTube ceramah berapi-api, tapi di tempat kami mati kutu dia. Dan nampak juga malam ini rupanya Pak Bupati kita orang yang bisa menata emosi. Dia tak ada marah-marah. Nggak tahu lah, entah dia WhatsApp ya, wallahu a'lam. Tapi dia diam saja. Maaf Ustaz Somad, saya bilang saya biasa. Jangankan mati lampu Pak, mati panitia pun pernah. Ini bukan kuasa kita, ini semua kuasa Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa tema kita malam ini? Enggak ada temanya. Yang sama kita hormati Bapak Bupati Ogan Komering Ilir. Betul? Beserta Bapak Bupati, Ketua Penggerak PKK beserta Ibu Wakil Ketua Penggerak PKK. Hadir juga bersama kita Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Negeri, Bapak Kajari. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sholihin sholihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada guru kita bersama Ustadz Kemas Ali, kita doakan panjang umur, sehat badan, sehingga ilmunya berkah untuk kita semua. Banyak asatiz kita di belakang, ada Ustadz Taqwa, ada Ustadz Iskandar dan para asatiz. Yang tak saya sebutkan bukan saya tak hormat, tapi karena saya tak ingat. Kepala badan, kepala kantor, kepala dinas yang ada kepala maupun tak berkepala, insya Allah semuanya diberikan Allah keberkahan, kebaikan, ampunan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ada amal orang biasa, ada amal orang luar biasa. Yang kita bahas dulu amal orang biasa atau amal orang luar biasa. Yang luar biasa dulu. Ini tiga ini. Pertama biasa, yang kedua luar biasa, yang ketiga biasa di luar. Jadi atas permintaan jamaah
yang kita bahas amal orang luar biasa. Sekaya-kayanya orang ogan komering ilir, bisa dia bangun jalan. Memang kalau belum buka puasa susah konsen memang. Sekaya-kayanya orang tidak bisa bangun jalan. Sehebat-hebatnya orang tidak bisa dia menangkap. Maka ada orang yang diberikan Allah, dia luar biasa. Inilah orang-orang yang ada di hadapan kita ini sekarang, di hadapan Bapak Ibu. Mereka ini orang-orang luar biasa yang diberikan amanah. Kita doakan mereka orangnya adil, jujur, amanah, sehingga dia dapat dengan amalnya itu dia diberikan Allah naungan nanti di padang mahsyar insyaallah. Amin. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 orang yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada tempat bernaung. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sibaya, Gunung Merapi, semuanya tercabut. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus, tercabut semua. Manfus itu artinya macam bulu kambing dihembus angin. Ambil bulu kambing, letakkan ke tapak tangan, mau bukan mampus. Begitulah kita ini tak ada apa-apanya. Tapi nanti yang dapat naungan itu diantara yang 7 adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Kita doakan Pak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD, Kepala Dinas, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Pengadilan Agama, semuanya termasuk yang dapat naungan itu nanti di padang mahsyar. Amin. Masyarakat ini permintaannya tidak banyak. Kalau saya hitung-hitung yang mereka minta itu paling 5 saja. Betul? Apa pula? Betul, belum saya sebut lagi. 1, kalau dia mau jalan-jalan, jalannya bagus. Betul? Anaknya sekolah, sekolahnya murah, syukur-syukur bisa gratis. Betul? Setelah anaknya sekolah, terbuka lapangan pekerjaan. Betul? Kalau sakit pening kepala, mudah berobat ke puskesmas, BPJS dilayani dengan baik. Betul? Kalau mau beribadah, masjidnya diperhatikan, tempat ibadahnya ada perhatian. Dapat saja 5 ini dilaksanakan, insya Allah bahagia dunia, bahagia juga di akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Bupatinya muda, umurnya ya nggak jauh-jauh beda sama saya. Umur beliau 37 tahun, saya 17. Wow, amazing. Bapak Ketua DPRD-nya muda juga. Saya waktu duduk di kediaman tadi, saya tengok Pak Bupati, saya tengok Pak Ketua DPRD, terasa betul saya tua. Untung mereka nggak nanya umur saya. Kalau saya ditanya berapa umur Pak Ustadz, umur ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Itu cara kita ngeles. Ini yang hadir malam ini tidak ada yang tua ini. Yang ada ini hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Begitu cara menjaga perasaan orang tua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau muda, mau tua, insya Allah umur kita ini semuanya berkah insya Allah. Amin. Inilah dia orang-orang yang luar biasa, amalnya juga luar biasa. Kalau hanya sekedar puasa, sholat tarawih, khatam Quran, sholat witir, semua orang bisa. Betul? Ibu bisa puasa? Bisa. Bapak bisa sholat tarawih? Bisa. Tapi ada orang yang bisa mencegah kemungkaran. Orang main judi, orang laga ayam, orang pakai narkoba, maka dia bisa mencegah dengan kemungkaran dengan pistolnya. Ustadz Abdul Somad dengan tablik akbar, dengan sound system,
kalau hidup. Kalau mati, mati langkah. Tapi ada orang-orang yang luar biasa, dengan pistolnya, dengan seragamnya. Ustaz Abdul Somad kalau melarang orang pakai ayat, pakai pentas, tablik akbar, innamal khamru, khamar, sabu-sabu, narkoba, wal maisir, judi, baik yang offline maupun online, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal aslam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Ustaz Somad cerita tentang khamar, cerita tentang sabu-sabu, cerita tentang narkoba, cerita tentang lem kambing, cerita tentang pil anjing gila. Tapi semua yang hadir ini orang baik-baik semua, betul? Yang Ustaz ceramah ini nggak ada orang yang nakal, nggak ada orang yang jahat, semuanya baik Pak Ustaz. Tapi ada orang yang tidak pernah ceramah, dia tidak tablik akbar, dia tidak pakai sound system, dia tidak pakai pentas. Boleh jadi pahala dia lebih banyak, lebih besar, sebesar bukit Uhud. Dia tidak tablik akbar, dia tidak bacakan ayat, dia tidak bacakan hadis. Tapi dengan apa? Dengan pistolnya. Siapa yang mau main judi, silakan, pecahkan kepalanya. Mudah-mudahan anak-anak ibu, anak-anak bapak, kalau dia mau jadi polisi boleh, kalau dia mau jadi tentara boleh. Itu seragamnya, itu hanya bajunya. Ada baju hakim, ada baju pengacara, ada baju jaksa, ada baju DPRD, ada baju bupati. Itu hanya seragamnya. Isinya di dalam adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita, pemimpin yang adil dan amanah. Amin. Seandainya doamu cuma satu, jangan minta istri yang solihah, karena yang dapat cuman kamu saja. Anak-anak muda, kalau doamu cuma satu, apa kata Allah? Doamu cuma satu yang kekabulkan. Jangan minta istri solihah, karena yang dapat cuman kau saja. Ibu, kalau ibu doanya cuma satu yang makbul, jangan minta suami yang soleh, karena ibu belum tentu mau berbagi dengan yang lain. Mau ibu berbagi dengan yang lain? Tengok Pak, ketakutan mereka. Tapi mintakanlah untuk diberikan pemimpin yang adil. Kalau dapat pemimpin yang adil, yang takut sama Allah, insya Allah satu kabupaten Ogan Komering Ilir ini akan dapat manfaat kebaikannya, insya Allah. Amin. Berapa penduduk Ogan Komering Ilir? 400.000 orang. Yang tak percaya, hitung sendiri. Kabupaten terluas di Sumatera Selatan adalah Kabupaten Oki, Ogan Komering Ilir. Ustaz tahu dari mana? Saya ngumpulkan bahan-bahan tadi. Maka ketika kita diberikan Allah umur panjang, badan sehat, maka itu dijadikan sebagai amal soleh. Ustaz Somad ceramah, yang hadir ada kira-kira 2.000 orang ini. Oh, lebih Pak Ustaz. Cobalah Ustaz tengok jamaah, ke kanan penuh, penuh, ke kiri penuh. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan bawa kayu bakar. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru di sini jamaah naik ke damkar. Hai Besti, mudah-mudahan yang hadir dari mulai maghrib, isya, tarawih, witir, mudah-mudahan semuanya mendapatkan amal jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada orang-orang yang amalnya memang luar biasa. Apa itu? Bisa mensejahterakan satu kabupaten 400.000 orang. Itu tidak bisa dilakukan Ustaz Somad.
itu tidak bisa dilakukan ibu, itu tidak bisa dilakukan bapak, tapi bisa dilakukan orang yang ujung jarinya dititipkan Allah tanda tangan kekuasaan. Dengan satu tanda tangan berdiri Islamic Center Ogan Komering Ilir. Allahu Akbar. Dengan satu tanda tangan bisa dikirim mahasiswa pergi belajar ke Al-Azhar Kairo, belajar ke Mesir, belajar ke Tarim, pulang mendakwahkan Islam, mengalir pahalanya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Iya Pak Ustadz Somad, tapi sekarang kita ini zaman sulit, zaman defisit, zaman efisiensi. Mudah-mudahan tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat semuanya menjadi lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pak Bupati ini dulu di Palembang ngaji khatam kitab Safinah bersama Ustadz Kemas Ali. Jadi kedatangan kami yang mendadak ini, Ustadz Ali yang mengatur. Akhirnya acara kita terselenggara malam ini. Panitia-panitia yang sudah bersusah payah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, Bapak Dandim, Bapak Kapolres yang sudah mengamankan semuanya. Mudah-mudahan semuanya ikut mendapatkan amal jariah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau pakai seragam TNI, mau pakai seragam polisi, mau pakai seragam jaksa, mau pakai seragam DPR, mau pakai seragam bupati, kalau mati semuanya pakai kain. Ada yang mati pakai seragam korpri, peci terbang, kemeja melayang, mikrofon hilang, berasal dari tanah, berjalan di atas tanah, dan akan masuk lubang tanah, dimakan cacing pita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih diizinkan Allah berjalan di atas tanah, wahai bapak-bapak yang diberikan Allah jabatan dan amanah, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Kenapa Ustaz bertakbir? Itu berarti saya sudah ceramah setengah jam. Bapak Ibu sanggup kalau saya ceramah 1 jam lagi? Ibu masih kuat? Bapak masih sanggup? Aku tak kuat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seragam masih ada, pistol masih besi, pikiran masih kuat, nafas masih berhembus, seragam dengan jabatan masih dititipkan Allah, tolong agama Allah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jangan nanti ketika mata sudah rabun, itu biasanya keluar dalam bentuk kalimat-kalimat di WhatsApp. Ketika kaki tak bisa melangkah, ketika tangan tak bisa menghayun, ketika bibir tak bisa berkata-kata, yakinlah gejala stroke. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diberikan Allah kesehatan, yang sudah meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya. Kenapa Ustaz Somad malam ini semangat berapi-api ceramahnya? Sebetulnya Abdul Somad biasa aja, sound systemnya mantap. Jelas suara saya ke sana. Kenapa Ustaz Somad malam ini suaranya menggelegar? Karena saya ceramah di depan orang yang masih ada kekuasaan dan jabatan. Coba kalau saya ceramah di masjid yang di situ semuanya udah pensiunan, apa isi ceramah saya? Marilah kita banyak-banyak ingat mati. Apalah gunanya kita berteriak kuat-kuat? Mari kita pakai jabatan kekuasaan kita. Pasti tanya, masih ada jabatan Pak? Udah nggak ada lagi Pak Ustaz. Ngantar cucu aja lagi Pak Ustaz. Kunci mendengar Ustaz Somad ini kalau ngomong itu nyelekit, mencucuk ke tangkai jantung, kunci mendengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung pulang meninggal. Ada Bapak Ibu yang tersinggung?
Wah, ketakutan orang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Memang sedap makan malam. Sayurnya sayur kubis. Kalau lampu sudah agak padam, tanda waktu sudah mau habis. Menyala abang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datang orang melapor, "Pak, ini ada tindakan kesalahan, cepat tindak." Datang orang melapor, "Ini ada pengedar narkoba, cepat tangkap." "Pak, ini ada orang sakit, cepat tindakan." Itulah amal yang lebih hebat daripada tahajud, lebih hebat daripada khatam Quran, lebih hebat daripada haji dan umrah. Kenapa? Karena melaksanakan amanah yang bermanfaat untuk orang banyak. Kalau puasa, anak TK, anak SD, orang tua, semuanya bisa. Betul? Kalau pergi ke Makkah, orang kaya, duit banyak, orang sehat, agak sakit, dorong pakai kursi, bisa. Tapi untuk melaksanakan yang saya sebutkan tadi, orang bisa berjalan dengan tenang, anaknya bisa sekolah karena murah, syukur-syukur gratis. Kalau sakit bisa berobat, bisa terbuka lapangan pekerjaan, dan beribadah hanya dengan ketenangan. Itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima amanah. Kita tinggal memberikan nasihat dan mendoakan, mudah-mudahan semua kita husnul khatimah. Presiden Soekarno, siapa yang tak kenal Presiden Soekarno? Betul? Saya kuliah di Maroko 2 tahun. Itu di Maroko ada satu jalan namanya Jalan Soekarno, pakai huruf Arab, Soekarno. Saya foto di depan Jalan Soekarno, difoto. Kenapa sampai ada nama Presiden Soekarno di Maroko? Karena dia ketua gerakan non-blok yang tidak berpihak kepada Rusia, tidak berpihak kepada Amerika, blok barat dan blok timur. Konferensi negara non-blok di Bandung, di antaranya adalah pesertanya Maroko. Kita bangga punya Presiden Soekarno. Tapi begitu rezim Orde Lama tumbang, apa yang tinggal? Yang tinggal Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal dibangun oleh Presiden Soekarno. Habis Orde Lama, naik Orde Baru, muncul Pak Presiden Soeharto, 32 tahun berkuasa. Bulan Mei 98 tumbang dengan reformasi. Apa yang tinggal? Yang tinggal Masjid Muslim Pancasila. Setiap kabupaten kota dengan ciri khasnya, masjid yang atapnya seperti masjid yang didirikan Wali Songo di Demak. Apa maknanya? Presiden silih berganti, kekuasaan tumbang Orde Lama, naik Orde Baru, habis Orde Baru muncul reformasi, presiden boleh berganti, kekuasaan hilang, tapi yang tetap berdiri adalah masjid. Jangan mati sebelum bangun masjid. Ibu-ibu yang pakai jilbab hijau, yang pakai jilbab kuning, yang tadi disapa oleh Pak Bupati, nanti kumpulkan duit, bangun masjid, namanya Masjid Jilbab Hijau. Setuju? Bapak-bapak bangun masjid, nama masjidnya bingung kami Pak Ustadz. Masjid Al-Ikhlas sudah ada, Masjid At-Taqwa sudah ada, Masjid Al-Jihad sudah ada. Masjid apa Pak Ustadz? Kita kasih nama. Tolonglah Ustadz kasih satu nama. Saya kasih nama. Nama masjidnya daripada beli rokok. Loh kok aneh namanya Pak Ustadz?
Setiap mau beli tabung, setiap mau beli tabung, setiap mau beli tabung. Nanti diumumkan. Berikut ini mari kita dengarkan daftar penceramah masjid daripada beli rokok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nabi ketika berkirim surat kepada Raja Romawi namanya Heraklius. Siapa namanya? Heraklius. Apa kata Nabi? Aslim taslam, masuk Islam engkau, maka semua negerimu akan selamat. Kau selamat, negerimu selamat. Aslim, masuk Islam. Kalau engkau masuk Islam, falaka ajrani, kau dapat 2 pahala. Itu enaknya kalau pemimpin itu melaksanakan sholat berjamaah. Pertama, dia dapat pahala untuk dirinya. Kedua, dia dapat pahala untuk semua kabupatennya, provinsinya, negaranya, dan dia dapat aliran pahalanya. Kalau saya sholat cuma dapat 1, tapi kalau Pak Bupati sholat, rakyatnya ikut, dia dapat pahala 2, pahala dirinya dan pahala rakyatnya. Begitu juga kalau buat dosa, dosanya double juga. Mudah-mudahan Allah menjaga Pak Bupati beserta seluruh perangkapnya, perangkat pula saya bilang, perangkat. Kalau Allah mau menjadikan orang itu baik, maka dijadikannya sekelilingnya itu orang baik. Kapolresnya baik, dandimnya baik, bapak kajarinya baik, bapak ketua pengadilan agamanya baik, ketua pengadilan negerinya baik. Mudah-mudahan, apalagi bapak kajari memang orang Ogan Komering Ilir, bapak dandim memang orang Ogan Komering Ilir. Biasanya kalau orang bekerja di kampungnya sendiri, ikatan emosionalnya lebih kuat. Dia membangun negerinya, tempat ayah ibunya, tempat nenek moyangnya, maka tidak akan mungkin disia-siakannya. Maka beruntunglah Bapak Ibu. Tapi jangan lupa, setiap malam-malam Ramadan ini doakan. Doanya saya ajarkan bunyi doanya. Allahumma, ikuti sama-sama. Allahumma urzuqna imaman adila. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami adil. Mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu amal orang yang luar biasa. Kalau saya ceramah, saya hanya bisa wa atuz zakah, bayar zakat, bayar zakat. Hanya bisa sampai di ceramah, bayar zakat. Tapi kalau orang yang punya kekuasaan, nggak perlu ceramah, nggak perlu takbir akbar, nggak perlu berapi-api, cukup dengan perda. Semua ASN, PNS bayar zakat, potong atas ke Basnas. Bisa apa tak bisa? Segenggam kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah. Bangun Islamic Center, bisa. Mengirim mahasiswa, bisa. Pegawai dibuat aturan perda, peraturan daerah untuk bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional, bisa. Sehingga orang-orang kaya tak bisa mengelak. Apalagi di Ogan Komering Ilir ini, orangnya kaya-kaya semua insya Allah. Amin. Dari mana Ustaz tahu kaya? Ini tengok live semua ini. Di mana-mana saya ceramah kameranya paling 1. Ini berapa kameranya? Live semua. Mudah-mudahan ini yang live pakai handphone ini masuk surga dengan handphonenya sekalian. Coba tengok samping Bu, hidup nggak kameranya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari rekam kamera drone, naikkan ke atas. Sallallahu ala Muhammad. Yang ada handphonenya pakai flash, ada senternya, hidupkan, goyangkan ke atas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
Allah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup, jangan lama-lama, basah ketiak. Iya, kita tersur terus, kawan di sebelah pingsan. Udah habis sholat tarawih, sholat witir, panas pula. Tapi yang dimuliakan Allah, itu tadi rekaman-rekaman sholawat tadi, tolong upload di TikTok. Supaya apa? Supaya TikTok itu jangan isinya yang jahat-jahat, yang kotor-kotor. Dulu kata orang TikTok ini isinya dosa. Dulu katanya nengok TikTok ini kepalanya jahat. Dulu melihat TikTok ini katanya maksiat. Sekarang orang lihat TikTok isinya solawat. Betul Pak Ustadz. Dulu TikTok ini isinya dua Pak Ustadz, ulat pinang sama ulat sagu. Sekarang alhamdulillah sudah solawat. Itu solawat di mana itu? Itu solawat di Kayu Agung Ogan Komering Ilir. Itu menjadi syiar dakwah insyaallah. Amin ya rabbal. Saya memang ceramah itu satu hari 3 kali, pagi, siang, malam, macam minum obat. Makanya selalu saya lupa tempat-tempat itu. Tapi malam ini ingat insyaallah. Ustaz ceramah ingat di tempat kami. Ingat yang mana? Yang mati lampu itu. Janganlah ngomong gitu Pak Ustaz. Itu hanya cara Allah biar supaya saya ingat. Saya ingatnya bukan itu. Nanti kalau ada ketemu sama jamaah, ingat Ustaz dengan saya. Di mana kita jumpa? Di Ogan Komering Ilir. Oh ingat. Yang bupatinya sama ketua DPRD-nya anak muda itu kan. Itu yang ingat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya ceramahkan tadi tentang bangun Islamic Center, mengirim mahasiswa berprestasi ke Mesir dan ke Yaman, mewajibkan zakat potong atas. Ada untungnya untuk saya? Nggak ada. Ada untungnya untuk saya? Nggak ada. Lalu kenapa Ustaz ceramahkan? Saya ingin dapat amal jariah. Bapak Ibu setuju saya dapat amal jariah? Anak-anak berprestasi dari pondok-pondok pesantren terbanyak di Ogan Komering Ilir, yang hebat baca kitab, dari mulai Matan Al-Ajurrumiyah, Kawakib Durriyah, Al-Imriti, Alfiyah Ibnu Malik, hafal Quran, baca kitab kuning, dapat beasiswa, berangkat dia ke Mesir, berangkat dia ke Yaman, pulang dia berdakwah, dibangunnya pondok pesantren, mengalir pahalanya ke makam Abdul Somad. Bapak Ibu setuju? Tadi bunyinya macam gak setuju. Ya gak apa-apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dalla ala khairin. Sebetulnya ceramah-ceramah saya itu sebagiannya adalah membalas sakit hati saya. Termasuk yang malam ini yang saya ceramahkan ini membalas sakit hati saya. Apa sakit hati Ustaz? Saya dulu berangkat ke Mesir gak dapat beasiswa. Saya buat proposal, ngirim, minta bantuan ke bupati, minta bantuan ke gubernur, minta bantuan ke Basnas. La salam wala kalam. Makanya kalau saya ceramah, ada bupati, ada gubernur, ada wali kota, saya ceramahkan terus. Supaya apa? Supaya adik-adik saya yang ada di pesantren nasibnya tidak mengalami tragis macam saya. Apakah karena saya nggak dapat beasiswa dari bupati gubernur lalu saya nggak sekolah? Saya tetap sekolah. S1 saya di Mesir, selesai. S2 saya di Maroko, selesai. S3 saya di Sudan, selesai. Dan tidak pernah dapat beasiswa seperak haram. Mana bupati saya dulu? Mati. Mana gubernur saya dulu? Mati. Coba kalau dikirimnya dulu beasiswa ke saya, pasti dia dapat pahala mengalir sekarang. Sekarang dia di alam barzah, nggak dapat pahala sikit pun dari saya. Rasakan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin
lebih cepat, apalagi BPJS. Pejabat-pejabat yang kuat-kuat ada orang. Polisi ada Pak Kapolres, berani kali. DPR, astagfirullah, wakil ini. Dandil, astagfirullah. Ustaz, aku pun orang gak segan. Kita ini semua akan menghadap Allah. Yang kita bawa hanyalah amal soleh. Mobil dinas tinggal, rumah dinas tinggal, istri dinas. Yang dibawa hanyalah amal soleh. Ketika menjabat sempat bangun masjid, mengalir. Ketika menjabat sempat menolong pesantren, mengalir. Ketika menjabat sempat potong zakat, potong atas, mengalir. Ketika menjabat sempat membuat panti asuhan anak yatim, mengalir. Ketika menjabat sempat membuka izin diskotik, mengalir juga dosa jariah. Maka sebelum tanda tangan, pikirkan baik-baik, insya Allah. Itu pembahasan yang pertama, pembahasan amal orang yang luar biasa. Tadi saya mulai tausiah jam 10, jam 9, sekarang sudah jam 10. Ternyata kalau ceramah di depan orang yang hatinya bersih itu enggak terasa waktu itu cepat berlalu, guys. Tadi saya berdiri itu saya tengok jam 9, sekarang sudah jam 10. Saya walaupun nggak ngelihat jam, itu tahu saya sudah 1 jam saya berdiri. Terasa dari kesemutannya. Barulah saya paham kenapa tadi waktu buka puasa saya dikasih makanan banyak sekali. Ada pindang ikan salai, ada ikan gabus, ada. Habis itu dikasih pula yang ngambilnya hanya boleh sekali, namanya take one. Kalau 2 kali take 2. Kalau ngambilnya di pinggir jalan take away. Baru saya paham, itu dapat saya dari Pak Kajari deh, sama Pak Bupati, sama Pak Dandim. Baru saya paham kenapa tadi buka puasa makanannya banyak, karena ceramah di Ogan Komering Ilir ini panjang waktunya. Saudara yang dimuliakan Allah, sudah habis amal orang yang luar biasa. Sekarang amal yang biasa. Semua bisa, bapak bisa, ibu bisa, bupati bisa, rakyat jelata bisa, orang kaya bisa, orang miskin pun bisa. Berapa amalnya? Ada 5 amalnya. Yang pertama, di Ramadan ini kita perbanyak yang 5. Yang pertama, solat sun. Kalau Ustaz Somad itu ngomong solat sunat, tapi kami tengok di masjid nggak ada dia tarawih. Kami tarawih dengan Pak Bupati tadi. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Sholat tarawih, habis sholat tarawih, sholat witir. Habis itu nanti pulang ke rumah cepat-cepat tidur supaya mudah bangun malam sholat tahajud. Tapi saya nggak biasa tidur cepat Pak Ustadz. Pulang dari sini singgah ke warung, mampir beli antimo, makan setengah. Sampai rumah langsung tidur. Jangan main handphone scroll. Itu matanya lelah, payah tidur. Rekamannya terekam di dalam, otaknya terekam, hatinya terekam, tidurnya nggak pulas. Matikan, langsung tidur. Tapi jangan salah beli, dimakan pula sampai 1 papan. Bangunnya malam Idul Adha. Nanti malam jam 3, ini jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam tidur cukup, insya Allah bertenaga. Besok malam bangun jam 3, sholat tahajud. Tapi tadi sudah witir Pak Ustadz. Sudah witir tetap boleh sholat sunat. Apa hukumnya sholat sunat setelah witir? Boleh. Mana dalilnya? Hadis Sahih Muslim, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, boleh sholat sunat setelah witir. Walaupun tadi sudah witir, nanti bangun malam tetap sholat tahajud. Jangan langsung tahajud. Sholat sunat wudhu 2 rakaat. Usolli sunnatal wudhu raka'ataini
lillahi ta'ala. Salat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Salat sunat tahajud. Habis itu salat sunat hajat. Hajatnya terserah masing-masing. Yang lajang-lajang hajatnya jodoh. Mudah-mudahan dapat jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini yang bilang amin saya tengok anak udah 5 ini. Nah, habis itu lalu kemudian sholat qabliyah subuh, jangan sampai tinggal. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi sholat sunat, polisi bisa, tentara bisa, jaksa bisa, hakim bisa, kita semua pun bisa. Inilah yang disebut dengan amal-amal orang yang biasa. Yang kedua, apalagi amalnya? Sholat. Saya nggak bisa sholat berdiri Pak Ustadz. Sholat duduk. Saya juga nggak bisa sholat duduk Pak Ustadz. Sholat bebaring. Sholat bebaring pun nggak bisa Pak Ustadz. Sholat telentang. Pakai isyarat mata pun nggak bisa. Kami sholatkan. Tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Takbir aja 4 kali. Namanya sholat jenazah. Kalau ada suami ibu yang tak sholat, coba laksanakan nanti pulang dari sini. Tidur dia, Allahu Akbar. Kenapa kau sholatkan aku? Pesan dari Ustaz Somad Bang. Kata Ustaz tadi enggak sholat jenazah. Membangunkan dia besok kalau payah, bangunkan dia sahur. Sudah dibangunkan bola balik enggak juga. Saya kasih jurusnya untuk ibu-ibu. Bisikkan ke telinganya sebelah kanan. La ilaha illallah. Insya Allah bangun. Udah pernah dicoba? Belum? Coba malam ini nanti ya. Ibu siap? Bapak-bapak siapkan mental nanti. Sholat sudah. Amal yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Ini malam yang ke 25 20 cepat betul ini. Malam yang ke-22. Mestinya bacaan Quran kita juz 23 malam ini. Yang sudah khatam alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya sehat supaya bisa beramal insyaallah. Amin. Kalau ada di antara jamaah yang agak-agak sakit kepala, pusing-pusing, demam-demam, jangan khawatir, posko kesehatan sudah siap. Yang haus-haus, damkar sudah siap. Nanti tinggal buka mulut. Udah diisi cincau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa ya Allah, walaupun tinggal 8 malam lagi, mudah-mudahan kami semua bisa khatam Quran tahun ini ya Allah. Amin. Jangan berkecil hati. Saya Pak Ustaz belum bisa baca Quran Pak Ustaz, udah baca Iqra aja. Supaya Allah SWT bukakan pintu hati kita, mintakan kepada Allah, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Solat sunat sudah, baca Quran sudah. Saya baca Quran ini nggak bisa Pak Ustaz, asal ditengok Quran hurufnya menyatu Pak Ustaz. Pejamkan mata, jangan lagi baca Quran. Maka tinggal amal yang ketiga, zikir. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha.
Subhanallah, zikir. Alhamdulillah, zikir. Allahu Akbar, zikir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya sholat nggak bisa sakit kaki, sakit lutut, sakit kepala, Pak Ustadz. Baca Quran. Baca Quran pun nggak bisa, sakit mata, Pak Ustadz. Zikir. Zikir pun tak bisa, Pak Ustadz. Mati aja lah. Kita disampaikan Allah umur kita di bulan Ramadan ini. Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Yang membuat kita ini hidup siapa? Apa pula vitamin? Yang membuat kita ini hidup apa? Allah. Untuk apa dibuat Allah kita hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin kita beramal soleh, bukan somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Ustaz Somad, ada tak amal lain selain yang tiga? Ada. Amal yang keempat, apa dia? Zakat. Usahakan bayar zakat di bulan Ramadan. Saya bayar zakat di bulan Ramadan dari dulu. Sejak pulang tahun 2008 dari Maroko, bayar zakat saya memang di bulan Ramadan. Kenapa saya bayar zakat bulan Ramadan? 3 manfaatnya. 1, supaya kita ingat setiap Ramadan, ingat zakat. Ingat Ramadan, ingat zakat. Ingat Ramadan, ingat baju baru. 2, dengan berzakat di bulan Ramadan, ada saudara-saudara kita pekerja keras, bangunan, tukang, tambang, panas, nggak sanggup, kita kasih, dia bisa berpuasa, dan yang paling penting dapat barokah bulan Ramadan. Siapa yang tabungannya 100 juta, maka keluar zakatnya 2,5%. Jika tabungan Anda 100 juta, zakatnya 2,5%, berapakah zakat yang dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh emang. 2,5 juta. Ini kalau saya lihat dari senyumannya, ini semua tabungannya paling sedikit 100 juta. Amin. Dari mana Ustaz tahu jamaah ini bahagia? Saya bisa tahu itu dari senyumannya. Kalau ditengok dari senyum jamaah ini nggak ada yang berutang. Dari mana Ustaz tahu? Karena saya pancing tadi dengan pantun, senyumnya itu lepas. Orang kalau banyak utang, senyumnya itu tertahan. Lepas kan? Ini orang yang nggak punya beban hidup dan tabungannya banyak ini, insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya macam nggak yakin. Jika tabungan Anda 100 juta, bayar zakatnya 2,5%, 2,5 juta. Dan yang hadir ini yang kena zakat 1.000 orang. Satu orang 2,5 juta. Berapakah uang yang terkumpul malam ini? 2,5 miliar. 2,5 miliar itu banyak apa sedikit? Kalau dibelikan cendol, berenang sambil minum cendol pula. Kalau saya yang memerintahkan bayar zakat, susah. Tapi kalau Pak Kapolres mengumpulkan semua Kapolsek, mengumpulkan Babin Kamtibmas semuanya, bayar zakat, gerak. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Kalau saya yang memerintahkan bayar zakat, bayar zakat. Selesai acara, jumpa di bawah. Kau udah bayar zakat? Enggak Pak Ustaz. Kenapa enggak kau bayar? Emang masalah wallah. Saya nggak ada kekuasaan. Tapi kalau Pak Dandim
dikumpulkannya semua dan ramil, dikumpulkannya semua babinsa, dikumpulkannya semua bayar zakat, gerak. Terkumpul apa tak terkumpul? Apalagi sholat. Hayya 'alas sholat. Gak ada orang ke masjid. Tapi kalau polisi tentara, hayya 'alas sholat, siap. Lampu pun berkedip. Pakai jabatan, pakai seragam, pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Takbir. Kalau ada 2 kali takbir udah mau habis itu. Nah, bayar zakat, wakaf, infak, sedekah, amal harta yang paling banyak 7. Zakat, wakaf, infak, wasiat, sedekah, hibah, ghanimah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Insyaallah yang kaya-kaya. Ustaz Somad kemarin ke Kayu Agung. Iya. Waktu Ustaz dari jalan dari Palembang ke Kayu Agung nampak kebun-kebun yang luas. Iya. Nggak tahu tak punya siapa Pak Ustaz. Insya Allah itu punya anak-anak muda yang hartanya tidak habis 7 turunan. Saya ini anak orang kaya Pak Ustaz. Kakek kami 7 turunan hartanya. Kau yang keberapa? Aku yang ke-8. Sampai makanya tanya dulu, kau yang keberapa? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amal sholat semua bisa. Amal puasa semua bisa. Amal zakat semua bisa yang sampai nisab. Amal harta semua. Salat sudah, baca Quran sudah, zikir sudah, harta sudah. Yang terakhir yang kelima, inilah yang paling ringan, amal hati. Sabar. Amal hati ini sabar, nggak keluar duit. Zakat keluar duit, salat keluar tenaga. Tapi amal hati sabar. Bu, suami ibu tadi ku tengok dilarikan orang. Sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Sabar itu maksudnya menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah datang, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita semua mampu berkata, semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Meninggal suami saya Pak Ustaz. Ibu sabar Bu, suami ibu itu datang dikirimkan Allah untuk menemani ibu. Setelah itu dia pun kembali kepada Allah. Bukan itu yang kutangiskan Pak Ustaz. Terus sikit kali warisannya. Ada laki-laki meninggal istrinya. Meninggal istrinya, dia tegar. Datang kawannya menjenguk. Kau nggak nangis, kawannya pula yang menangis. Kawannya menangis. Tanya, kau kenapa menangis? Biniku nggak mati-mati. Apanya orang? Mudah-mudahan kita semua orang yang tegar menerima segala ujian dari Allah. Amin. Man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak menerima takdirku, walam yasbir bibala'i, tidak sabar menerima ujian dariku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ada Tuhan selain Allah? Tuhan cuman Allah. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu la ilaha illa huwa, Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau terjadi sesuatu pada diri kita, tidak ada jalan lain kecuali amal hati, sabar, ridha, raditu billahi rabba, memperbanyak zikir. Jangan diikutkan cakap orang. Hidup ini sebetulnya tidak susah. Yang susah itu adalah memikirkan cakap. Banyak yang ngaku. Zaman dulu, kunci pintu pagar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, tidur, selesai masalah. Zaman sekarang,
kunci pintu pagar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, masuk tempat tidur, buka handphone, komen orang, komen Facebook, komen Twitter, komen Instagram, komen YouTube. Makanya saya kalau saya baca komen itu udah lama saya mati. Masa Ustaz nggak baca komen sama sekali? Ada, saya baca, tapi saya nggak bisa balas. Kenapa? Passwordnya nggak tahu. Masa iya komen-komen itu Ustaz nggak ada yang ingat? Komen-komen itu saya lupakan semua, karena itu hanya merusak pikiran saya. Ada beberapa komen yang saya ingat. Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Itu untuk ngasih semangat anak-anak muda ini. Ini kadang anak muda ini baru dikit nggak dibalas WhatsApp langsung stres, depresi, terjun ke sungai. Padahal paket dia habis. Kalian juga yang perempuan, ini momen Ramadan, hijrah, tobat, jangan pacaran lagi. Malam Ramadan 10 terakhir, malam kemuliaan, malam keberkahan, 10 terakhir, idkhul minan nar. Ya Allah, kalau ada anak-anak muda di Kayu Agung ini yang pacaran, putuskan ya Allah. Sampai hati Ustadz Somad mendoakan putus. Yang mendoakan ini lebih 40 orang, lebih 4.000 orang, lebih 400 orang. Ya Allah, yang sudah putus di bulan Ramadan ini segera menikah di bulan Syawal ya Allah. Jahat kali Ustadz Somad mendoakan kami putus. Aku nggak jahat besti. Kenapa Ustadz doakan kami putus? 5 tahun pacaran nggak nikah-nikah, itu sama macam iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembung masuk angin. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang meregang nyawa melahirkan anak laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? What? Jangan melihat perempuan sebagai objek. Kalian adalah anak keponakan saya, kalian adalah saudari saya, kalian adalah adik saya. Walaupun saya nggak punya anak perempuan, tapi melihat anak perempuan ingat anak kita, melihat ibu-ibu perempuan ingat emak kita. Asal jangan sampai melihat perempuan lupa bini kita. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak muda ini semua insya Allah. Ustadz Somad jangan cuma doakan anak muda, karena sekarang bukan kejahatan anak muda, kejahatan atu-atu. Mudah-mudahan yang tua-tua pun dijaga Allah semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi nanti kalau ada yang nanya apa isi pengajian Ustadz Somad tadi malam, 2, amal luar biasa dan amal biasa. Bisa diingat? Ingat baik-baik, hafalkan, karena itu akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama saya menyampaikan tausiah 1,5 jam ini, adakah Bapak Ibu yang tersinggung dengan kata-kata saya? Kalau ada kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati, maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa, mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan Allah jadikan Ogan, Komering, Ilir, Baldatun, Taibatun, Rabbun Ghafur. Mudah-mudahan Allah jadikan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kapolres, Dandim, Ketua Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, semuanya diberi kejari, semuanya diberikan Allah amanah, istiqomah, selamat dunia, selamat akhirat insyaallah. Ala hazihi niyah, al-Fatihah.